tunaikan syukur. Tunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dan pujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dan pujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Kami sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dan pujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu. Tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dan pujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dan pujilah nama-Mu. Haleluya. Kau Allah Yahweh yang besar, Kau Allah Yahweh yang benar. Kami kagum akan kasih-Mu, Tuhan.
kesia-siaan. Harga diri kau berikan, hujan hidup kau tunjukkan. Ya ku sangat kagum Allah Yahweh yang besar, Allah Yahweh yang besar. Aku kagum akan kasih-Mu, Allah Yahweh yang benar. Ku kagum kemurahan-Mu, Kau Allah yang suci, Allah Yahweh yang suci. Jadi milikku hidupku ini, Allah Yahweh, Allah Yahweh Maha Tinggi. Pakailah hidupku saat ini, Kau angkat aku dari kebinasaan. Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, hujan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Mari tinggikan Dia Allah yang besar, Allah Yahweh yang besar. Aku kagum akan kasih-Mu, Allah Yahweh yang benar. Ku kagum kemurahan-Mu, Allah Yahweh yang suci. Jadi milikku hidupku ini, Allah Yahweh Maha Tinggi. Pakailah hidupku saat ini, Kau yang angkat aku Tuhan. Kau angkat aku dari kebinasaan. Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, hujan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Kau yang mengangkat Tuhan. Kau angkat aku dari kebinasaan. Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, hujan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Kami Tuhan, ku kagum, ya ku sangat kagum. Kami kagum, ku kagum, ya ku sangat kagum. Kami kagum Tuhan, kami kagum akan Engkau. Yesus Tuhan ajaib, Engkau Allah Yahweh yang besar, Engkau Allah Yahweh yang benar, Engkau yang suci, Engkau yang maha tinggi.
Kami hormat akan Engkau, Yesus mulia, Yesus yang agung. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Segala Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir, Engkau yang berkuasa atas segalanya. Yesus kami menyembah, Yesus kami memuja-Mu, Yesus kami memuja. Segala kehormatan dan kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus kami ajaib, perbuatanmu besar Tuhan. Ya Allah, kami sujud menyembah-Mu. Haleluya. Tiada nama lain yang kepadanya kami mau sujud menyembah, hanya kepada-Mu Yesus. Kau satu-satunya juru selamat kami, Kaulah satu-satunya lah kami. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, 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 kudus Tuhan. Kaulah yang melayakkan setiap kami, Kaulah yang mentahirkan setiap kami, membasuh kami dalam kuasa darah-Mu Yesus. Bahwa kami ada dalam genggaman kasih-Mu, bahwa kami ada di hadirat kudus-Mu Tuhan. Kami merindukan-Mu, kami memerlukan-Mu, kami butuh Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Kau diagungkan tinggi melebihi segalanya. Engkau satu-satunya pribadi yang layak disembah. Kau satu-satunya pribadi yang kami agungkan. Haleluya. Sherabalabalabayas. Tuhan yang ajaib, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari baru Tuhan. Terima kasih saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian.
Aku sembah pujimu. Amin. Aku menyembahmu Tuhan. Pagi hari ini setiap kita merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan kembali. Hari baru yang Tuhan anugerahkan. Hari di mana kita bisa menikmati setiap kebaikan Tuhan. Hari di mana kita juga memiliki sebuah tanggung jawab hidup untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Bu Paulina akan pimpin doa. Mari kita doakan untuk pertemuan ibadah yang akan dimulai kembali hari Minggu ini dalam ibadah raya Jemaat Tuhan di tempat ini memiliki gairah kembali, antusias, kerinduan yang menyala-nyala untuk mencari Tuhan dalam kesungguhan hati. Dan kita doakan supaya pertemuan ibadah yang dimulai kembali ini membawa satu lawatan Tuhan menjamah hati umat. Hamba-hamba Tuhan yang melayani diberikan juga semangat yang baru, kegairahan yang baru, dan tanggung jawab yang baru. Dan pengurapan Tuhan turun atas setiap hamba-hamba yang melayani. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang menghampiri-Mu di dalam doa dan permohonan kepada Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan sampai hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau belajar untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Mengambil waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Oleh sebab itu kami sungguh bersyukur. Kami masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Itu suatu bukti pemeliharaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami semuanya. Pagi hari ini kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan pekerjaan-Mu di tempat ini, di mana Tuhan kami boleh kembali akan melaksanakan ibadah, baik untuk anak remaja nanti sore. Biarlah mereka Tuhan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mereka antusias untuk datang kembali bertatap muka di dalam ibadah. Sehingga kami semuanya belajar untuk mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Mengambil kesempatan yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan dalam satu fellowship yang indah dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya. Saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga remaja ini tidak lagi biasa-biasa, tetapi sungguh-sungguh melihat bahwa ibadah itu adalah sebuah kebutuhan bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam kami bersekutu, kami akan saling meneguhkan iman, dan kami boleh Tuhan Yesus saling
memotivasi untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga ada perkenanan Tuhan didapatkan dalam kehidupannya. Demikian pun juga untuk ibadah umum besok ya Tuhan, di awal minggu bulan September ini akan ada perjamuan kudus akan dilaksanakan di dalam ibadah umum. Biarlah Roh Kudus yang menjamah mempersiapkan seluruh umat-Mu, menyediakan waktunya, menyediakan hidupnya untuk datang beribadah kepada Allah dengan satu gairah yang baru, satu semangat yang baru ya Tuhan. Di dalam selama 2 bulan kami tidak ada dalam ibadah secara tatap muka, dan biarlah besok mereka tidak, oh Tuhan Yesus, melalaikan ibadah ini. Mereka melupakan persekutuannya dengan Allah karena sudah terbiasa hanya di rumah, dan kami tidak tahu apakah mereka masih tetap bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu kesempatan dibuka kembali setelah dibebaskan atau dilepaskan PPKM ini akan memungkinkan kami kembali hadir dalam Tuhan ibadah, sekalipun memang harus masih dengan protokol atau prokes ini kami akan laksanakan. Namun biarlah hati mereka ya Tuhan bersyukur kepada Allah, sehingga kami masih boleh diberikan kesempatan untuk datang di dalam ibadah secara langsung. Kami mau Tuhan bersyukur kepada Tuhan, kami masih ada dalam kondisi yang baik-baik saja. Kami ada di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia memelihara kehidupan kami semuanya. Dan biarlah kami responi pemeliharaanmu itu dengan suatu aksi, suatu Tuhan Yesus, bukti yang kami mau berikan kepada membawa kami juga belajar untuk mengasihi Tuhan dengan melangkahkan kaki hadir di dalam rumah-Mu kembali ini, satu dengan yang lain ya Tuhan Yesus, boleh saling berfellowship dan saling menyapa, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Dan terlebih ya Tuhan Yesus, mau Tuhan menyaksikan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka, supaya mereka Tuhan Yesus menyediakan hati untuk dilawat oleh kuasa-Mu, karena kehadiran-Mu itu adalah lebih dari segalanya ya Tuhan. Yang datang dengan kelemahan tubuh dikuatkan kembali, yang datang dalam kebimbangan dipertemukan imannya kembali, yang datang dalam Tuhan Yesus kesusahan dihiburkan oleh Roh Kudus, dan pulang dari tempat ibadah ini mereka ada sesuatu yang baru yang mereka dapatkan daripada Tuhan. Mereka Tuhan Yesus mencari Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, mau memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, bahkan betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Karena dengan berjumpa dengan Engkau secara pribadi itu yang akan membawa perubahan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, sehingga paradigma yang lama boleh dibaharui, bahwa persekutuan dengan Tuhan itu bukanlah ajaran agama, tetapi itu adalah salah satu kebutuhan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah umat-Mu melatih dirinya ini untuk peka dengan suara Tuhan dan menanggapi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya masing-masing. Tidak menjadi lemah karena keadaan, tidak menjadi mundur karena situasi, tetapi mereka betul-betul mempergunakan kesempatan yang ada dengan otot sukacita datang menghampirimu di dalam doa dan permohonan kepada Allah, dan menyediakan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan membawa satu perubahan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Penuhi ruangan ini dengan jiwa-jiwa yang merindukan Allah, jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Sudah Tuhan Yesus, setiap pribadi dijamah oleh Tuhan, dan mereka Tuhan Yesus bangkit menjadi saksi-saksi Kristus yang berani memperkatakan kebenaran-Mu di tempat mereka bekerja, berani memperkatakan kebenaran-Mu di tempat mereka usaha, dan tidak Tuhan Yesus menjadi penakut di dalam segala sesuatu. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang membangkitkan semangat dan gairah mereka, supaya mereka Tuhan Yesus mengalami Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pun berdoa kepada hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau Tuhan yang mengurapi mereka dengan bersuka cita melakukan pekerjaannya, melayani Tuhan dengan rasa syukur kepada Allah. Dan Tuhan Yesus, apa yang mereka miliki sumbernya daripada-Mu, sehingga mereka memahami bahwa itu akan dikembalikan kepada Allah di dalam memuliakan Tuhan lewat talenta-talenta mereka. Baik sebagai pemain musik, tidak sekedar untuk memainkan, tapi ada hati yang sungguh mengasihi Tuhan, sehingga mereka melakukannya bukan karena keterpaksaan, tapi dengan bersyukur kepada Allah. Mereka diberi lebih daripada orang lain. Dan ya Tuhan Yesus, yang dipersiapkan untuk melakukan pelayanan perjamuan, mereka pun juga akan siap diri untuk mau Tuhan melakukan pekerjaan ini. Dan juga Tuhan yang bertugas di dalam Tuhan LCD, Tuhan juga siapkan petugas kolektor, Tuhan juga persiapkan hati mereka bersyukur atas pelayanan itu. Petugas motor penyambutan, Tuhan juga tolong supaya mereka juga betul-betul hadir dalam hadirat-Mu dan melakukan pelayanan ini dengan segenap hati. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Dan hamba-Mu Bapak Gembala yang akan memberitakan firman Allah, berarti hamba-Mu secara khusus. Taruh perkataan firman-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi bersumber daripada firman yang akan disampaikan dan memberkati seluruh umat-Mu jemaat Tuhan yang duduk dari bangku depan sampai bangku belakang. Mereka ada dalam keseriusan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bahkan mereka Tuhan Yesus sungguh-sungguh, Tuhan Yesus tidak concern dengan hal-hal yang lain, tetapi mereka fokus kepada Tuhan, sehingga mereka Tuhan sepenuh waktu itu ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan perjamuan kudus mereka terima adalah satu tanda mereka bersekutu dengan Tuhan, membaharui janji dan komitmen mereka kepada-Mu, bahwa Allah Yesus Kristus telah mengasihi kami sehingga Dia berkorban mati di atas kayu salib demi mendapatkan kehidupan kami, untuk diselamatkan, dipulihkan, dan Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini kami terima berkat Allah, dan bukan laknat, bukan kutuk, tetapi berkat Tuhan yang turun di atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga setelah ibadah umum ini akan dilanjutkan dengan ibadah anak-anak sekolah minggu, di mana Tuhan anak-anak juga akan dibawa untuk datang beribadah kepada Allah berapapun mereka ya Tuhan. Kami tetap bersedia melayani mereka dengan kasih dari Kristus mengalir dalam kehidupan setiap kami guru-guru sekolah minggu, supaya kami mengasihi Tuhan dan juga kami mengasihi mereka dengan menyediakan waktu untuk mendidik dan membawa mereka dalam satu persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu. Mereka diingatkan mempersiapkan diri untuk datang dalam ibadah besok. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang hadir dan melawat seluruh kami umat-Mu. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau pencipta segala yang ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan.
Kita punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Amin. Segala sesuatu bisa tergoncangkan, tapi ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaannya. Amin. Dan Tuhan tempatkan itu dalam setiap kita yang percaya kepada-Nya. Sebab Yesus sendiri yang mengatakan, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, sebab Bapa telah berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Mari satu hati kembali kita doakan untuk setiap layanan pekerjaan Tuhan hari-hari ini, di akhir zaman ini, melalui setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi. Lawatan Tuhan menjamah setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini, di kota ini, dan bahkan di seluruh penjuru muka bumi ini, dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan yang memakai setiap sarana-sarana yang sedang berkembang hari-hari ini melalui media massa, internet. Kita doa supaya semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Nanti Bapak akan pimpin aku doa. Bapak, kami mengucap syukur kami terima kasih berikan kesempatan buat kami menikmati bersama. Ya. Walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun melanda di seluruh muka bumi, namun kami percaya Tuhan, layanan berita firman tetap berjalan, baik melalui media massa, internet, siaran radio, Engkau pakai sebuah pemerintahan Tuhan, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, yang Engkau Tuhan beritakan bagi setiap kami, untuk memberitakan kabar keselamatan bagi mereka yang belum mengenal Engkau, bagi mereka yang belum mendengar, dalam Tuhan berjamaah. Saat berita firman-Mu disampaikan, biar jiwa-jiwa mendengar kabar keselamatan dari Engkau sebagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah kesusahan, Engkau senantiasa membela, Engkau melindungi, Engkau mencukupi, Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk terus melangkah melayani Amin. Terima kasih ya Allah ya Bapa, terpuji nama Engkau selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, sikapkan
siap mendengar ya Tuhan. Kami membuka hati untuk terima firman-Mu. Ajari kami dari Taurat-Mu dan tuntun setiap langkah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Beri kami kesanggupan untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita lihat Alkitab kita kembali pagi hari ini. Saya mengajak kita melihat dari Yehezkiel pasal yang ke-18. Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Kita sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ayat 24. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Amin. Perikop ini kalau kita membaca secara keseluruhan dari apa yang tertulis, memiliki judul bahwa manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri kepada Tuhan. Kita perlu selalu ingat bahwa di dalam kekristenan dan Alkitab ini tidak pernah mengajarkan bahwa sekali selamat itu akan tetap selamat. Tidak ada pandangan atau pengajaran di dalam Alkitab yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Sebab keselamatan yang dianugerahkan Tuhan itu adalah keselamatan yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan, sampai mencapai garis akhir. Rasul Paulus berkata bahwa aku mempertahankan imanku dan saat kematianku sudah dekat. Aku sudah mempertahankan iman dan mencapai garis akhir. Jadi sampai mencapai garis akhir tetap harus mempertahankan iman. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang Alkitab tidak pernah memberikan pengajaran bahwa sekali orang diselamatkan akan tetap selamat. Kalau sekali Yesus tetap Yesus harus. Tapi kalau sekali selamat tetap selamat, ini perlu waspada. Sebab kalau pandangan ini diterima dan diterapkan dalam kehidupan seseorang, ini menjadikan orang itu tidak memiliki tanggung jawab untuk hidup benar. Tanggung jawab untuk hidup dalam iman, kepercayaannya kepada Tuhan dalam kesungguhan hati. Dari ayat-ayat bacaan yang tadi kita baca dari Yehezkiel pasal 18 ayat 20 sampai 24 ini jelas Tuhan menyatakan bahwa setiap kita harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi keputusan kita untuk hidup beriman kepada Tuhan. Tidak akan Tuhan nyatakan keselamatan itu pada waktu kehidupan kita meninggalkan kebenaran. Ayat 24 tadi mengatakan jika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik,
apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Jadi ini yang menjadi pembuktian bahwa Alkitab tidak mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Orang yang hidup benar sejak awal, sejak kecil, masa remaja, masa muda, tetap hidup dalam kebenaran. Tetapi di akhir hayatnya, dia melakukan hal yang tidak benar, berbalik dari kebenarannya, hidup dalam kecurangan, hidup dalam kejahatan dan pemberontakan, maka berdasarkan Yehezkiel 18 ayat 24, segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Dan ini sepadan dengan apa yang Yesus nyatakan di dalam Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan Allah, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Ayat 22 mengatakan mereka bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, melakukan mujizat demi nama Yesus. Semua dilakukan demi nama Yesus. Tetapi ayat 23 justru miris sekali, menyedihkan sekali, karena Yesus menyatakan, aku tidak pernah mengenal engkau, enyah dari hadapanku, kamu pembuat kejahatan. Kalau kita berpikir sepertinya Tuhan ini jahat, Tuhan ini kok nggak bisa membalas budi ya. Orang saja kan paling tidak bisa membalas budi, ada perasaan tidak enak hatinya. Kalau orang sudah baik terhadap dirinya, pasti dia akan tidak memiliki satu perasaan untuk menyingkirkan orang tersebut. Dia sudah baik sama saya. Tetapi justru di dalam ayat 23 dari Matius pasal yang ke-7, Tuhan mengatakan, nyah daripada kamu pembuat kejahatan. Padahal yang dilakukannya mengusir setan demi nama Yesus, melakukan mujizat demi nama Yesus. Berarti ukurannya bukan mujizat, ukurannya bukan pelayanan, ukurannya bukan aktivitas, tapi ukurannya adalah sikap hati. Sebab orang bisa melakukan semuanya itu dan mungkin berhasil melakukan semua, memukau dunia ini, mendatangkan pujian, kehormatan dari dunia ini. Tetapi dalam pemandangan Tuhan penilaiannya berbeda. Makanya Samuel ditegur oleh Tuhan, kamu melihat apa yang dilihat oleh mata, kamu hanya melihat tampilan luar, tapi kamu tidak bisa melihat tampilan dalam. Apa yang di dalam hati itu yang menjadi ukurannya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel ini, bahwa setiap kita harus memiliki tanggung jawab dalam hidup iman kita. Bukan sampai pertengahan atau perjalanan hidup, tetapi sampai mencapai garis akhir. Nah, persoalannya kita tidak tahu kapan kita mencapai garis akhir ini. Ada orang-orang yang memiliki pandangan Tuhan itu kan maha kasih, Tuhan tidak akan jahat, Tuhan itu pasti mencintai dan mengasihi, dia tidak mungkin mencelakakannya. Betul. Lalu ada yang memberikan contoh, orang yang disalib saja di sebelah Yesus diselamatkan, kok penjahat saja diselamatkan. Itu kan pada saat akhir kehidupannya. Orang membandingkan atau mengambil contoh seorang penjahat yang disalib seperti itu, tapi dia tidak memahami betul bahwa ketika peristiwa itu terjadi, pandangan kalau kita mempelajari firman Tuhan, ada hal yang hanya berlaku pada saat konteks itu, pada saat peristiwa itu saja, dan tidak boleh digeneralisasi, tidak boleh diglobalisasi, tidak boleh dipandang menjadi pandangan secara menyeluruh. Kalau si A mendapatkan 10, saya juga harus dapat 10. Kalau saya harus memiliki 15, saya juga harus 15. Realitasnya tidak seperti itu. Kalaupun kita membandingkan dengan penjahat itu, berarti kan kita jangan membandingkan keselamatannya saja, kita bandingkan penyalibannya juga harusnya. Kenapa tidak dipandang, saya harus disalib dulu kalau begitu? Nah, kan tidak mau. Yang maunya itu, dia mengatakan, Tuhan ingat aku pada saat engkau ada di Firdaus. Tetapi tidak semudah itu. Kenapa? Karena memang perjalanan hidup iman kita
Pada saat kita percaya Yesus, kita tidak langsung mengalami kematian. Ada perjalanan hidup yang tetap harus kita jalani. Dan sampai mencapai garis akhir, itu yang harus dipegang. Dan persoalan mencapai garis akhir inilah yang kita tidak tahu kapan selesai. Ada yang 1 tahun lagi, ada yang 5 tahun lagi, ada yang 10 tahun lagi, atau mungkin beberapa hari ke depan, atau beberapa minggu ke depan. Tidak ada yang tahu. Tetapi yang menjadi tanggung jawab kita adalah hiduplah tetap dalam kebenaran, hiduplah tetap dalam iman percaya. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya, melakukan kecurangan, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Begitu pula sebaliknya, ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Inilah yang tergenapi, bahwa banyak hari-hari ini nubatan firman Tuhan tergenapi, bahwa orang yang terdahulu akan jadi terkemudian, yang terkemudian akan jadi yang terdahulu. Kita bisa saksikan sekarang melalui perkembangan internet ini, media sosial, media YouTube, banyak kesaksian orang-orang yang tadinya tidak pernah terbersih dalam kehidupan mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mungkin di dalam hatinya adalah kebencian terhadap Yesus, kebencian terhadap kekristenan. Tapi hari-hari ini mereka justru mengalami pertobatan dan melayani Tuhan. Ya, mereka memakai aksesoris ya keagamaan yang tetap melekat pada dirinya, bukan aksesoris kekristenan, tetapi perkataannya sudah beda. Apa yang diucapkannya itu adalah apa yang tertulis dalam Alkitab. Mereka hafal ayat-ayat firman Tuhan luar biasa. Mereka melayani dan mereka menyatakan dengan pernyataan yang keluar dari mulut mereka bahwa mereka tidak akan mau menukarkan iman yang sekarang ini melekat pada diri mereka, karena mereka menyadari betul bahwa di dalam Yesuslah mereka menerima kepastian keselamatan itu. Nah, tetapi ironisnya adalah, anehnya, orang-orang yang sudah jadi Kristen sejak lahir, dari silsilah keluarga Kristen sejak lahir, tetapi sekarang ogah-ogahan, hidupnya ya melemah, kasih mula-mulanya meredup, kasih mula-mulanya bahkan hampir hilang. Kalau tidak dikatakan hilang, hampir menghilang. Tapi orang-orang yang tadinya tidak pernah tahu tentang Yesus, bahkan tidak pernah terpikir untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka sekarang berubah kehidupan. Makanya saya berpikir begini, kita tidak perlu sombong dengan kehidupan kekristenan kita. Kalau kita terlahir dari silsilah keluarga Kristen, justru kita harus bersyukur, berterima kasih oleh anugerah Tuhan. Kita sudah tahu tentang Yesus sejak kecil. Saya berpikir begini, apa yang terjadi dengan Andrianus kalau Andrianus ini lahir bukan dari keluarga Kristen? Bisa saja hari ini saya belum tentu tahu tentang Yesus, belum tentu saya terima Yesus, belum tentu saya mengikut Yesus, belum tentu saya menjadi orang yang menjadi Kristen dalam kehidupan ini. Makanya saya tidak bisa menyombongkan diri, tetapi saya harus lebih bersyukur karena anugerah Tuhan. Terlahir dari silsilah keluarga yang sudah Kristen, jadi otomatis dididik dalam didikan kekristenan. Tetapi kalau tidak memiliki sikap tanggung jawab, justru ini berbahaya, menjadikan orang memiliki pandangan sekali selamat tetap selamat. Tidak demikian, Alkitab tidak pernah ajar sekali selamat tetap selamat. Kita harus bertanggung jawab dengan iman percaya kita sampai titik darah penghabisan. Amin. Mari kita akhiri doa pagi ini. Kita menyerahkan seluruh totalitas hidup kita, menjalani hidup iman kita hari ini, memuliakan Tuhan selalu. Lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk kita selesaikan doa pagi. Dan sayap-Mu, naungi kami.
di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, buat kasih karunia dan anugerah-Mu, di mana firman-Mu yang Kau sharekan melalui hamba-Mu mengingatkan kami semuanya Tuhan bahwa keselamatan dan iman yang Kau tanamkan di dalam hati kami adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan melalui Roh Kudus-Mu yang memimpin hidup kami ini, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk terus mempertahankan iman dan keselamatan yang telah Kau anugerahkan dengan kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, topang mampukan kami Tuhan untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan iman yang Kau tetapkan bagi kami masing-masing sampai mencapai garis akhir. Terlebih dalam suasana situasi keadaan yang sangat berat dan sulit saat ini Tuhan. Semua nubuatan-nubuatan firman-Mu dalam Alkitab sedang terjadi dan digenapi satu persatu Tuhan. Itulah sebabnya justru dengan terjadinya pandemi COVID-19 dan berbagai masalah lainnya terjadi di dunia ini Tuhan, iman kami sedang dimurnikan dan juga Engkau meneguhkan dan menguatkan iman kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Berkati Tuhan hamba-Mu yang telah men-sharekan firman-Mu Tuhan, dan juga berkati dan pelayanannya dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu Akai Tuhan, berkati pelayanannya dan juga keluarganya, usahanya, bisnisnya Tuhan, dan segala pergumulannya Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi hamba-Mu dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Petrus Tuhan dan Nelly Tuhan, berkati anak-anak mantu cucunya semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Yanti Tuhan dan suaminya Akak yang bekerja di Jakarta. Demikian juga anak sulungnya Jeffrey yang di Cikarang maupun Jessica yang masih bersama-sama ada di taman kali ini. Tuhan berkati mereka yang sudah mulai Tuhan Yesus masuk sekolah atau Tuhan Yesus tatap muka kembali dengan pengaturan-pengaturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah setelah mentaati prokes yang diadakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan hamba-Mu suami istri berdua Tuhan. Berkati anak-anak kami semuanya, baik Wijaya Chandra Sumati Kensi Alfon Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus tanpa kecuali. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati hidup rumah tangga anak-anak-Mu, hidup nikah mereka, pelayanan, profesi, pekerjaan, karir mereka, usaha bisnis mereka dan studi mereka Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan yang Kau berikan dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa terus untuk negara dan bangsa Indonesia. Topang pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi beserta semua aparat-aparat pemerintah dari pusat sampai di daerah Tuhan, terutama di dalam menanggulangi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini Tuhan, baik dengan program vaksinasinya Tuhan maupun program-program yang lain yang berkaitan untuk pemulihan Tuhan keadaan negara dan bangsa ini, terutama dalam hal ekonomi dan kesehatan Tuhan. Tolong Tuhan Yesus sehingga semuanya boleh terlaksana dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami berserah dan menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita tunggu COVID dipotong dulu. Udah direkam Tante.